Halo Sobat Desa, ketemu lagi di Tirtomoyo TV. Kali ini kita akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya bayar pajak bumi bangunan atau PBB secara online ya. Kenapa ada pilihan pembayaran secara online? Karena di sini teman-teman bisa melakukannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan otomatis. Jika sebelumnya Bapak Ibu melakukan pembayaran PBB harus datang ke kantor desa, sekarang Bapak Ibu bisa melakukannya di rumah ataupun ke minimarket terdekat melalui bisa Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kenapa sih harus tertib bayar PBB? Jadi PBB atau pajak bumi bangunan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki harta atau aset berupa rumah dan tanah seperti itu. Kenapa harus bayar PBB secara tertib atau tepat waktu? Karena untuk menghindari pemblokiran. Jadi PBB itu bisa diblokir oleh Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, jika Bapak Ibu belum atau tidak melakukan pembayaran selama 5 tahun berturut-turut. Akibatnya adalah nanti ketika aset tersebut akan dijual atau melakukan transaksi jual beli akan sedikit merepotkan untuk pemrosesan mengaktifkan ulang, tidak sekedar membayar ya tapi mengaktifkan ulang PBB yang terblokir tadi. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak bumi bangunan secara tertib. Yang kedua, kenapa kok harus tertib bayar PBB, yaitu untuk menghindari denda. Ketika Bapak Ibu sudah terlambat melakukan pembayaran PBB, setiap tahunnya nanti akan dikenakan ke denda. Ya meskipun tidak banyak tapi eman-eman ya. Sayang banget kalau bisa tertib, kenapa enggak seperti itu. Kemudian yang ketiga juga memudahkan administrasi, baik itu administrasi nanti jual beli terhadap aset atau rumah atau tanah tersebut, juga memudahkan administrasi dalam pemrosesan beberapa administrasi yang diperlukan di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten. Karena beberapa pengurusan dokumen mensyaratkan untuk melampirkan bukti bayar pajak PBB. Nah, sekarang kapan Bapak Ibu harus membayar PBB? Untuk informasi bahwa SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi bangunan perdesaan atau perkotaan itu terbitnya mulai bulan Januari. Mohon maaf, di situ ada kesalahan penulisan, terbitnya mulai bulan Januari tapi biasanya diserahkan atau sampai ke desa sekitar bulan April atau Mei seperti itu ya. Terus kemudian jatuh temponya setiap tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Jadi setiap tahun maksimal pembayaran PBB itu adalah setiap tanggal 31 Agustus. Bayarnya kapan? Bebas, terserah Bapak Ibu asalkan tidak melebihi batas jatuh tempo atau tidak lebih dari 31 Agustus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Bapak Ibu sekarang bisa melakukan pembayaran PBB secara online baik itu di minimarket atau e-commerce ataupun melalui bank. Jika Bapak Ibu punya bank Jatim, akun bank Jatim melalui aplikasi Gconnect-nya atau melalui ATM juga bisa, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran di sana dan bebas biaya. Nah, untuk kali ini saya akan sampaikan tentang bagaimana cara pembayaran melalui e-commerce yaitu Tokopedia. Kenapa kok Tokopedia? Ya sebagai contoh saja yang mudah menurut admin gitu ya. Nanti Bapak Ibu terserah bisa melakukan pembayaran dimanapun yang menurut Bapak Ibu lebih mudah seperti itu. Oke, langsung saja sekarang kita buka Tokopedia. Baik, ini adalah tampilan Tokopedia. Dari sini atau kalau misalnya Bapak Ibu lewat HP juga hampir mirip-mirip saja. Nanti di sebelah menu itu ada menu lihat kategori, semua kategori atau kategori selengkapnya. Di sini akan saya klik di sebelah sini, terus kemudian kita pilih pajak PBB di sini. Kemudian di bagian provinsi kita pilih Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten Malang. Langsung saja Kabupaten Malang gitu ya, PBB Kabupaten Malang. Tahunnya tahun 2023. Untuk yang terbaru, kalau Bapak Ibu belum membayar untuk yang tahun-tahun sebelumnya ya bisa dipilih tahunnya di sini. Ya. Ini contoh yang saya berikan sudah terbayar, jadi akan langsung kami sampaikan yang tahun 2023. Nomor objek pajak ini ada di SPPT PBB yang disingkat sebagai NOP ya. Biasanya ada di pojok kiri atas sendiri atau di pojok kiri bawah. Bapak Ibu bisa lihat di SPPT Bapak Ibu sendiri. Jika belum memiliki SPPT, bisa minta ke kepala dusun masing-masing atau ke kantor desa, nanti bisa kami bantu carikan. Nah, untuk kemudian hari, jika kemudian Bapak Ibu sudah punya SPPT, jangan sekali-kali dibuang ya. Jadi nanti tahun berikutnya Bapak Ibu tidak perlu menunggu informasi dari kami, bisa langsung membayar ketika sudah
keluar SPPT tersebut ya sekitaran bulan Mei, April, Mei lah nanti, pokoknya sebelum 31 Agustus seperti itu ya. Sekali lagi NOP-nya ada di pojok kiri atas atau kiri bawah. Kita di sini langsung masukkan di sini contohnya. Oke, ada 18 digit, kemudian kita klik bayar. Nah, di sini akan keluar PBB-nya Kabupaten Malang, nomor objek pajak, terus kemudian nama wajib pajak, masuk ke kelurahan atau desa mana dan seterusnya. Di sini ada total tagihannya dan ada biaya admin untuk membayar di Tokopedia, Indomaret, Alfamart ataupun di Shopee atau e-commerce lainnya ya, itu ada biaya admin. Biaya adminnya beda-beda tergantung tempat pembayaran Bapak Ibu. Tapi jika ingin gratis, bisa melakukan pembayaran offline di kantor desa atau ke kepala dusun masing-masing, ataupun melalui aplikasi J-Connect atau mobile bankingnya punya Bank Jatim. Di sana gratis, tidak ada biaya admin. Tapi kalau belum punya ataupun tidak punya rekening Bank Jatim, bisa melalui e-commerce ini. Dari 2.500 sih oke lah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu eman sayang gitu kan 2.500, bisa lah melalui offline ke kantor desa seperti itu. Ini kita lanjut, kemudian pilih pembayaran. Terus kemudian kita pilih BCA Virtual Account. Nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini sesuai pembayaran yang biasa Bapak Ibu lakukan. Bisa pakai GoPay, bisa pakai BRI, Mandiri dan seterusnya. Ini saya terbiasa pakai BCA, jadi saya langsung bayar BCA saja. Oke, sudah bisa lakukan pembayaran. Nanti kita lanjut jika sudah selesai pembayarannya ya. Baik, pembayaran sudah selesai, kita bisa cek di sini, lihat detail transaksi. Seperti ini, kita klik invoice-nya. Nah, ini bisa dicetak, digunakan sebagai bukti bayar ya. Jadi bukti bayar ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu memerlukannya untuk atau sebagai persyaratan untuk mengurusan dokumen-dokumen yang membutuhkan. Ini sudah legal, sudah sah, sudah resmi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi untuk melakukan pembayaran secara online. Ini hanya salah satu contoh saja, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran di minimarket, di e-commerce lain yang biasa Bapak Ibu lakukan. Cukup sekian tutorial dari kami tentang bagaimana cara bayar PBB. Saya rasa ini sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu lakukan. Jika memang ada kesulitan, kami siap bantu. Silakan kontak kami melalui hotline yang ada di Instagram Tirtomoyo Malang, ataupun bisa melalui email kami di admin@tirtomoyo.desa.id, atau kunjungi website kami di www.tirtomoyo.desa.id. Bapak Ibu bisa temukan berbagai macam informasi di sana yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Saya rasa cukup sekian dulu. Silakan klik subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tentang tutorial-tutorial terbaru dari kami yang tentunya akan bermanfaat buat Bapak Ibu di rumah. Terima kasih, selamat sore.